Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Elsie Fitri Marliana. Saya berasal dari manajemen INAM dengan BP 191011 55310069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem keamanan transaksi e-commerce. Latar belakangnya yaitu isu privasi adalah salah satu permasalahan serius yang menarik untuk dikaji dalam dunia e-commerce. Hasil polling yang dilakukan oleh majalah bisnis Week menemukan fakta bahwa lebih dari 40% pengguna jasa situs e-commerce memberi kekhawatiran besar terhadap potensi misuse of information yang dilakukan oleh situs-situs tersebut, dan 57% dari responden menginginkan hukum yang memiliki kekuatan untuk mengatur bagaimana mekanisme yang sesuai dengan situs e-commerce dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi personal milik konsumen. Dan juga terdapat bahwa kekhawatiran orang tentang privasi merupakan alasan untuk mengapa banyak orang memutuskannya untuk tidak melakukan transaksi dalam dunia online, bahkan sekalipun mereka akan berinteraksi dalam dunia online maupun informasi yang akan disediakan adalah informasi yang salah. Pengguna transaksi online atau e-commerce semakin meningkat dari waktu ke waktu. Indonesia mempunyai basis 55 juta pengguna internet, dan 57% dari angka itu adalah pengguna yang aktif berbelanja secara online. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada relasi secara khusus dan spesifik mengatur isu keamanan dan privasi dalam melakukan transaksi online. Kulnan juga berpendapat bahwa kekhawatiran orang tentang privasi merupakan alasan utama mengapa banyak orang yang memutuskan untuk tidak melakukan transaksi dalam dunia online, maupun bahkan sekalipun mereka akan berinteraksi dalam dunia online. Dan informasi yang akan disediakan adalah informasi yang salah. Pengguna transaksi online atau e-commerce semakin meningkat dari waktu ke waktu. Indonesia mempunyai basis 55 juta pengguna internet, dan 57% dari angka itu adalah pengguna yang aktif berbelanja secara online. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada regulasi secara khusus dan spesifik mengatur isu keamanan dan privasi dalam melakukan transaksi online. Alasan utama yang mendasari tinggi risiko keamanan dalam transaksi e-commerce adalah ditemukannya banyak kelemahan dalam hukum, regulasi, dan sistem e-commerce sendiri serta teknologi dan juga internet. Dimensi keamanan transaksi e-commerce. 1. Authentication, yaitu identitas pengguna atau pengirim data terverifikasi atau tidak ada kemungkinan penipuan. Kedua, confidentiality, yaitu data yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Ketiga, integrity adalah data yang tidak dapat diubah secara tidak sah. Integritas yang terbentuk harus memiliki komitmen sehingga data-data yang diberikan akan dapat terjaga tanpa ada kebutuhan. Teknologi dasar yang dipergunakan dalam pengamanan data transaksi e-commerce adalah kriptografi. Dalam kriptografi terdapat ada dua proses utama, yaitu 1. Enkripsi, yakni proses untuk mengubah pesan asli atau plain text menjadi pesan yang tersandikan atau pesan yang terahasiakan. 2. Dekripsi, yakni proses mengubah pesan yang tersandikan ciphertext kembali menjadi pesan pada bentuk aslinya. Tujuan enkripsi, dengan proses enkripsi akan mengacak data di dalamnya sehingga
sangat sulit dan memakan waktu apabila data hasil enkripsi tersebut disimpulkan tanpa mengetahui kode atau sandi khusus. Selanjutnya, teknik enkripsi dan deskripsi, yaitu beberapa teknologi enkripsi yang cukup populer digunakan adalah satu, kombinasi public key dan private key. Yaitu public key merupakan kunci yang dikenal oleh umum, sedangkan private key merupakan kunci yang hanya oleh si pemiliknya. Dua, yaitu certification authority digital atau signature, yaitu pada penggunaan public key di atas memungkinkan adanya pencurian atau pemalsuan public key. Contohnya saat pengirim meminta public key dari penerima, bisa saja di tengah perjalanan permintaan tersebut disadap orang lain. Tiga, yaitu Secure Electronic Transaction, merupakan open standar yang disupport oleh IBM, Microsoft, Visa, Mastercard, and Verisig. Jika pembelian menggunakan browser untuk mengirim file, transaksi pembelian tersebut akan menggunakan public key yang telah tersedia di web browsernya. Empat, yaitu Secure Socket Layer, adalah protokol yang digunakan untuk mengenkripsi pesan antara browser dan server web. Enkripsi berlangsung di dalam datagram protokol transaksi layar. Kebanyakan protokol SSI digunakan oleh situs bisnis untuk melindungi informasi pribadi konsumen selama transaksi komersial seperti nomor dan kartu kredit. Selanjutnya, secara garis besar ada dua cara membentuk VPN, yaitu satu, tunneling, yaitu sesuai dengan arti tunnel atau lorong dalam suatu VPN. Ini buat suatu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan yang lainnya, suatu grup atau perusahaan. Dua, firewall, sebagai layaknya suatu dinding, firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan tersebut. Baiklah, itulah dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.